Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Allah permudah semua urusannya dan diberikan rezeki yang halal juga berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Untuk yang baru bergabung, salam kenal, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan. Jika berkenan, bantu support juga ya dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, share lagi ya. Ini aku lagi belanja di tukang sayur dekat kontrakanku. Niatnya yang paling utama aku tuh mau beli cabai karena cabai tuh udah habis banget ya. Gak punya stok cabai sama sekali, udah pangpring gitu teman-teman. Tapi pas kesini, padahal aku tuh pagi-pagi banget ya, ini tuh jam 7-an gitu, tapi udah nggak ada tuh si cabai galaknya, udah habis. Jadi udah di tempat sayur yang itu tuh aku cuman beli beberapa bahan makanan aja, terus yang lainnya aku tuh beli di tempat yang lainnya juga teman-teman. Tapi nggak aku videoin ya pas di sana karena kalau di tempat baru belanja terus kita tag video tuh kayak kurang nyaman gitu ya. Oke, kemudian ini aku lanjutin aja ya tag videonya pas udah sampai di rumah teman-teman. Ngomong-ngomong nggak berasa ya, sebentar lagi tinggal menghitung hari, sekitar 4-3 harian lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan udah mulai berpuasa. Gimana nih untuk harga perhargaan? Apakah udah ada yang naik juga teman-teman di tempat kalian? Biasanya memang seperti itu ya kalau menuju hari-hari besar gitu ya. Pasti aja gitu ya harga kebutuhan tuh ada yang naik juga. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah tabarakallah, di tempat aku ini ya, di tempat yang aku belanja ini, menurut aku harga-harganya itu masih dibilang terjangkau. Waktu itu juga sempat ya ada teman-teman dan bunda-bunda yang pernah komen juga gitu ya pas aku belanja mingguan di video yang lalu. Ada yang komen katanya itu tempatnya di mana? Katanya kok harganya murah-murah banget. Tapi sebenarnya di sini juga sama ya teman-teman, ada beberapa tempat juga yang harganya tuh lumayan tinggi. Jadi terkadang keuntung-untungan gitu ya. Dan alhamdulillahnya di tukang sayur yang biasa aku beli ini di dekat kontrakan aku ini tuh harga-harga itu memang jauh lebih murah ya. Ada beberapa barang yang memang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang di pasar gitu teman-teman. Jadinya ya gitu, kadang kalau memang aku lagi rajin, biasanya aku tuh belanjanya juga di beberapa tempat itu ya. Ada yang aku beli di tukang sayur, ada juga yang aku beli di pasar kalau kayak untuk protein hewaninya gitu. Oke, dan untuk belanjaan aku kali ini, nah untuk protein hewaninya di sini aku ada beli ikan bawal. Ini tuh harganya 18.000. Ukurannya tuh lumayan gede-gede. Terus aku juga ada beli ayam. Dan untuk ayamnya ini tuh aku beli setengah, harganya di 23.000. Terus aku udah cuci bersih ya. Itu aku bagi dua. Insya Allah nanti yang satunya aku mau bikin ayam goreng rempah dan yang satunya lagi aku mau bikin ayam kecap gitu. Kemudian di sini aku mau bikin bumbu untuk memarinasi ikan. Di sini tuh aku pakai bawang putih, terus ada kunyit, ada juga ketumbar dan juga merica ya, terus ditambahin garam sedikit secukupnya aja, terus diulek-ulek deh seperti ini. Nah biasanya kalau lagi rajin aku tuh memang ngulek sendiri aja ya untuk memarinasi ikan ataupun memarinasi ayam gitu ya teman-teman. Lebih enak juga sih sebenarnya ya kalau kita bikin sendiri, ngulek sendiri, tapi ya tergantung, balik lagi aja gitu ya. Kalau lagi pengen buru-buru dan pengen sat-sat pakai bumbu instan juga nggak masalah ya, balik lagi aja, pokoknya mah tergantung kitanya aja yang mau ngerjain gitu ya kan. Untuk ikan bawalnya sendiri ini tuh mau digoreng-goreng biasa aja ya teman-teman, nggak dibumbuin ataupun di apa namanya dibakar gitu, enggak. Kalau untuk ikan bawal sih biasanya aku cuma digoreng aja sih. Kalau kalian biasanya seperti apa nih? Ikan bawal biasanya lebih enak dimasak apa kalau untuk teman-teman dan bunda-bunda? Boleh ya tulis-tulis juga di kolom komentar. Lanjut, ini aku juga ada beli telur. Nah ini tuh ayah Alma sebenarnya yang beli ya teman-teman. Kalau bapak-bapak beli kenapa ya suka kayak pasrah aja gitu ya, dikasih berapapun udah bayar aja. Beda lagi sama ibu-ibu ya, kalau kita tuh kadang kayak pengen pas aja, kalau kita mau belinya sekilo ya udah sekilo aja gitu ya. Tapi ya Alma tuh beda ya teman-teman, ini katanya sekilo lebih, isinya tuh 18 biji gitu dan harganya 30.000. Kalau sekilo itu harganya di 28.000 ya sekarang di tempat aku untuk si telur. Pokoknya telur mah setiap minggu nggak pernah konsisten ya, untuk harganya selalu berubah-ubah pokoknya mah. Kemudian ini aku juga ada beli tempe, ini tuh segini harganya Rp5.000 dan mau langsung aku potong-potongin aja seperti ini. Kemudian nanti aku mau kasih garam sama juga kaldu ayam ya. Terus ya udah nanti mau digoreng biasa aja gitu teman-teman. Nah pokoknya mah tempe makanya diapain juga enak ya kalau yang suka
Teman-teman, kalian pernah nyobain gak sih sambal tempe yang pakai kemangi? Itu tuh enak banget, yang tempenya tuh diulek gitu ya, pakein cabai, terus pakein apa kencur gitu-gitu ya pokoknya. Nah, aku tuh pernah ya, mamaku gitu ya di kampung bikin kayak gitu, dan itu rasanya enak banget tahu. Tapi aku belum pernah nyobain sendiri gitu ya, karena udah pasti yang nanti yang makan cuman aku doang, jadinya aku tuh mager kalau mau bikin kayak gitu-gitu di sini gitu ya. Karena kadang juga kayak gitu ya, kalau kayak pengen sesuatu tapi yang makan kita doang gitu ya, kalau kitanya nggak pengen banget juga ya bikinnya juga mager gitu ya. Beda lagi kalau kita bikin sesuatu terus anggota keluarga yang lain juga pada suka, tuh kan kitanya juga jadi semangat ya nggak sih? Ya begitulah ya, pokoknya mah kalau mau masak mau apapun itu harus juga nanya ke anggota keluarga yang lain, tuh wajib sih kalau menurut aku ya. Nanya anak, nanya suami mau nggak gitu ya, karena takutnya ya itu tadi gitu ya, kita udah bikin capek-capek mereka nggak mau, kan sayang gitu ya. Mending kalau kita langsung habisin semua lah, kitanya misalkan makannya dikit doang terus nanti nyisa gitu ya, masakannya kan mubazir ya teman-teman. Makanya pastikan kalau mau masak sesuatu, mau bikin sesuatu, anggota keluarga yang lain juga harus mau gitu ya. Oke, lanjut. Ini aku juga ada beli jengkol. Nah, untuk jengkol ini tuh aku beli Rp10.000 dan aku langsung potong-potongin seperti ini. Bukan potong-potongin ya, aku belah-belahin seperti ini, seperti biasa ya. Aku tuh kalau naruh jengkol emang seperti ini, aku belah-belahin dulu terus nanti aku rendam pakai air gitu. Terus masukin ke kulkas deh. Dan itu tuh biar si biar si kulitnya tuh nanti coplok sendiri gitu ya, lepas-lepas sendiri teman-teman, dan gak terlalu bau juga di dalam kulkasnya kalau kita tutup rapat seperti ini gitu untuk si jengkolnya. Kayaknya ini tuh pembelian jengkol terakhir deh, karena kan nanti mau puasa gitu ya. Puasa aku tuh jarang banget makan jengkol ya, atau beli jengkol karena sedep banget gitu ya kan nanti mulut kita. Makanya ini tuh kayaknya pembelian jengkol terakhir deh. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah sama kayak aku? Pokoknya mah kalau bulan puasa sebisa mungkin gitu ya menghindari yang namanya jengkol, yang namanya pete, atau tim yang ayo aja gitu ya. Balik lagi aja ya, tergantung aja masing-masing. Pokoknya mau makan juga nggak masalah gitu ya kan. Kemudian ini aku ada beli cabai. Nah, untuk cabainya, cabai keriting ini tuh harganya di Rp9.000. Terus untuk cabai galaknya itu Rp10.000. Lumayan banyak lah ya, walaupun nggak banyak-banyak banget gitu ya kan. Untuk cabainya, untuk cabai keriting ini aku pilih sendiri karena Masya Allah boleh gitu ya. Tapi untuk cabai galak, karena ini tuh aku belinya di tukang sayur yang berbeda gitu ya dari yang tadi aku videoin teman-teman. Jadinya itu tuh untuk cabai galaknya tuh aku nggak pilih sendiri ya, tapi si cabai galaknya itu udah dikantong-kantongin gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Pokoknya apapun itu kalau kita bisa pilih sendiri itu jauh lebih enak ya, karena kita bisa memastikan kalau yang kita pilih itu emang benar-benar bagus ya teman-teman. Tapi ya terkadang gitu ya ada juga beberapa tempat yang nggak boleh dipilih gitu ya, harus sesuai yang mereka ini tentukan aja ya, nggak apa-apa gitu ya kan. Seperti biasa aku kalau naruh cabai memang selalu dipetik-petikin seperti ini ya teman-teman, karena jarang banget sih aku tuh naruh cabai nggak dipetikin tuh, jarang banget. Karena apa? Karena supaya enak juga gitu ya, pas nanti mau masak tinggal dicuci doang. Terus kemudian katanya kan busuknya itu akibat dari si cupatnya itu kan dari tangkanya gitu. Jadi kalau tangkanya dicopotin katanya akan jauh lebih bagus lah gitu. Tapi tergantung ya, balik lagi kalau cabai yang kita beli emang kondisinya udah kurang baik dari awalnya gitu ya, ditaruh seperti itu juga tetap aja gitu ya kan. Beda lagi kalau emang si cabainya tuh fresh gitu ya, ditaruh seperti itu malah makin awet ya teman-teman. Kemudian ini juga aku ada beli bakso 8.000 dan juga ada beli toge itu Rp2.000. Aku masukkan saja ke dalam satu food container ya, biar nggak banyak tempat juga, karena memang kecil-kecil seperti itu jadi muat di dalam satu food container. Lanjut, ini aku ada beli wortel dan juga sawi putih. Untuk wortel itu segitu harganya Rp2.000 dan untuk sawi putihnya itu harga Rp3.000. Gimana? Murah kan? Murah banget sih. Kalau untuk sayuran memang murah ya, tapi kayaknya ada juga sih yang jauh lebih murah ya, kayak di daerah Jawa Tengah sana itu kayaknya jauh lebih murah ya kalau untuk sayuran. Pas kemarin aku pulang kampung gitu ya ke Brebes, ke tempat mertuaku. Tapi kadang juga mungkin balik lagi ya, tergantung juga gitu ya, mungkin ada yang tempat itu ada yang harganya tinggi, ada juga yang mungkin lebih murah gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya memang di tempat tukang sayur yang aku beli ini tuh harganya emang lumayan murah lah ya. Nah, untuk si wortelnya ini aku taruh aja barengan sama si sawi ya, karena emang cukup juga dalam satu food container. Gak lupa juga untuk sawi tuh aku selalu buka-bukain dulu seperti ini ya, aku jembreng-jembrengin dulu karena takutnya tuh ada makhluk-makhluk
itunya gitu ya, di dalamnya takutnya ada ulatnya karena pernah kejadian seperti itu. Makanya pokoknya kalau untuk sawi sekarang tuh harus banget ya diliatin dulu sampai ke dalam-dalamnya gitu teman-teman. Sekarang Almada tuh lebih suka gitu ya kalau aku bikin sayur sop itu tuh isiannya tuh wortel, bakso sama sawi putih. Dia tuh suka gitu makan wortel dan sawi putih. Tapi kalau aku campurin sama kol, kadang dia tuh kurang suka gitu ya kalau sama kol. Jadi ya udah, kalau mau bikin sayur-sayur gitu tuh ya udah, untuk si wortel ya aku tambahinnya gitu ya, campurnya sama si sawi putih aja teman-teman. Ya balik lagi ya selera gitu ya kan. Dan ini dia yang terakhir, aku ada beli kangkung. Untuk kangkung ini segini harganya Rp3.000. Lanjut aku potong-potongin aja dan aku jadikan 2 food container seperti ini ya. Untuk kangkung karena memang masaknya tuh sedikit-sedikit, mending untuk 2 kali makan aja gitu ya kan. Jadi ya udah dibagi aja ke dalam 2 food container biar nanti pas ngambil juga jauh lebih enak. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk total belanjaan aku kali ini di Rp121.000. Udah lengkap banget ya. Alhamdulillah ada protein hewani, ada sayur juga, aman banget untuk 1 minggu ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Dan gak berasa ini videonya juga udah mau berakhir. Jadi terima kasih banyak udah nonton video aku ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil, dan aku juga mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata ya teman-teman. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia apapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.